Perkenalkan, nama saya James Wickwire. Saya adalah seorang wakil presiden di bank yang dipercaya untuk mengurusi harta para janda kaya. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah pencurian mutiara yang dilakukan oleh karyawan bank saya dan kemudian terjadi sebuah pembunuhan. Waktu itu tengah malam, telepon berdering, terdengar suara dari seorang wanita yang menelpon saya. Dia memanggil nama saya, kemudian saya jawab sambil mengantuk. Saya jawab iya. Segera saja sejumlah kalimat memberontong dengan kacau. Saya Frances Dun. Maaf Pak, saya menelpon Anda sekarang, tapi saya tidak bisa tidur. Saya tidak dapat menunggu. Saya harus memberitahu Anda, hati nurani saya. Ia kemudian mengambil napas panjang, kemudian melanjutkan perkataannya tentang mutiara Wagstaff. Tahu-tahu terdengar suara gedebruk dan telepon jatuh. Lalu teriakan panjang yang mengerikan. Teriakan itu makin lama makin sayup. Setelah itu sepi. Saya menekan telepon keras-keras ke telinga saya. Frances Dun adalah sekretaris saya dan mutiara Wagstaff adalah benda berharga yang dipercayakan kepada bank tempat saya bekerja. Saya menyadari bahwa sekretaris saya mengalami hal yang mengerikan. Jadi ketika ditelepon kedengarannya suara napas orang terengah-engah dan nomor diputar, buru-buru saya berkata, "Nona Dun, apa yang sedang terjadi?" Pemegang telepon itu seperti kaget. "Polisi, polisi," teriaknya. Suara wanita itu bukannya suara Frances Dun. "Ini bukan polisi, ada apa?" kata saya. "Oh Pak Wickwire, saya tidak tahu Anda masih mendengarkan. Frances Dun, saya mencoba mencegahnya, tapi saya tidak bisa. Suara wanita itu seperti histeris." Saya memotongnya. "Anda siapa ini?" Saya Muriel Evans. Saya bekerja di bank Anda, Pak Wickwire, dan ia bunuh diri." Saya teringat pada teriakan ngeri tadi dan hati saya kecut. "Anda di mana ini?" tanya saya dengan suara bergetar. "Saya di apartemennya." "Tolong sebutkan alamatnya," pinta saya. Ia menyebutkannya dengan suara yang juga bergetar tapi jelas. "Panggil polisi, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan orang lain masuk." "Oh ya, bagaimana cara dia bunuh diri? Anda yakin ia sudah meninggal?" tanya saya kepadanya. Tampaknya Nona Evans harus berusaha payah mengeluarkan suaranya. Ia melompat keluar jendela. Apartemennya ini di tingkat 9. Saya merinding. 15 menit kemudian, saya sudah berada di dalam taksi. Saya hampir yakin bahwa saya tahu mengapa Frances Dun bunuh diri. Kadang-kadang, walaupun jarang, karyawan bank yang bertahun-tahun jujur bisa tiba-tiba khilaf. Pernah ada kasir yang dipercaya bertahun-tahun kabur melarikan diri. Pernah pula karyawan andalan buruan menggondol surat-surat berharga. Kali ini, sekretaris saya yang biasanya menjadi teladan, rupanya mencuri mutiara-mutiara Wagstaff. Wagstaff adalah salah seorang janda yang sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Ia mewariskan hartanya kepada beberapa ahli waris yang masih di bawah umur, yang masih harus menunggu untuk bisa menerima warisan itu sepenuhnya. Di antara warisan itu terdapat kalung mutiara yang biasa disebut mutiara-mutiara Wagstaff. Sebetulnya kalung itu menyusahkan juga, karena setahun 2 kali harus dikeluarkan untuk dikenakan sepanjang hari. Bank memang menyediakan berbagai pelayanan yang kadang-kadang aneh, atas permintaan orang-orang yang banyak simpanannya di bank itu. Nyonya Wagstaff meminta agar sedikitnya 2 kali setahun mutiaranya menempel sepanjang hari pada kulit wanita. Katanya, kalau mutiara asli tidak pernah kena badan manusia, maka benda itu akan kehilangan sinarnya. Jadi setahun 2 kali secara bergiliran, seorang karyawati dikirim ke ruangan tempat penyimpanan barang-barang berharga. Di sana, seorang petugas akan mengeluarkan mutiara Wagstaff dari kotak bludrunya yang berwarna biru tua dan memasangnya di leher wanita itu. Si wanita itu harus tinggal di situ sepanjang hari sambil membaca buku. Menjelang bank tutup, kalung itu dikembalikan ke kotaknya dan disimpan lagi selama 6 bulan. Saya tidak tahu, betulkah mutiara itu lebih berseri kalau kena kulit manusia? Rasanya sih sama saja. Tapi Nyonya Wagstaff meminta begitu dan berpesan wanti-wanti agar permintaannya itu dipenuhi.
Di dalam taksi, saya membayangkan pertemuan saya yang terakhir dengan Nyonya Wagstaff. Malam itu, saya melihat ia duduk bersandar ke bantal di kamarnya yang mewah dan feminin. Rambut wanita itu sudah putih, tetapi ditata rapi. Tangannya yang mungil, tapi sudah penuh urat tanda ketuaan itu mengusap-usap mutiaranya yang berharga. Mutiara ini mesti dipakai, Jim, katanya. Kalau tidak, sinarnya akan hilang. Salah seorang dari karyawati Anda di bank mesti memakainya. Saya senang Anda memiliki banyak karyawati cantik. Soalnya, mutiara dimaksudkan untuk wanita cantik. Dulu orang bilang saya cantik, katanya dengan mata berbinar. Saya percaya saja. Suami saya dulu bilang hanya wanitalah yang betul-betul mencintai mutiara. Keindahan menginginkan keindahan pula. Lalu ia tertawa agak sedih. Ia juga bilang, kadang-kadang seorang wanita cantik nekat berbuat apa saja demi perhiasan, demi mutiara seperti ini. Itulah percakapan saya yang terakhir dengan Nyonya Wagstaff. Saya mengatur agar keinginannya dilaksanakan. Cuma saja, saya tidak bisa mengadakan kontes kecantikan di bank. Jadi, karyawati cantik atau tidak cantik bisa saja mendapat giliran. Karena itulah sepanjang hari tadi Nona Dun memakainya. Tadi pagi ketika saya datang ke kantor, Nona Dun mengingatkan bahwa hari ini mutiara Wagstaff mesti dipakai. Karena sepanjang hari itu saya harus tugas luar, makanya saya meminta Nona Dun saja yang memakainya. Sudah hampir 10 tahun ia menjadi sekretaris saya. Orangnya jangkung, usianya 40-an dan ia sama sekali tidak cantik. Tapi ia sangat rapi, sangat efisien, walaupun bawel dan ketelitiannya sering berlebihan. Saya percaya kepadanya, tapi kali ini saya tidak menyangka. Begitu ia berbicara di telepon tadi, saya segera menduga apa yang terjadi. Sebelum pergi meninggalkan kantor, saya berpesan agar menjelang kantor tutup nanti, mutiara itu dikembalikan kepada Pak Wezi, manajer ruang penyimpanan barang berharga. Kunci kotak depositnya saya serahkan kepada Pak Wezi. Jangan-jangan Pak Wezi tidak memeriksa lagi sekotak biru yang diberikan Nona Dun. Pasti di dalamnya kosong. Rupanya karena merasa menyesal, tengah malam buta Nona Dun menelpon saya untuk mengakui kesalahannya. Daripada menghadapi akibat yang memalukan, ia memilih melompat dari jendela kamarnya. Tragis sekali akhir hidup wanita yang tidak cantik dan pekerja keras itu. Ini semua terjadi gara-gara ia terpincuk keindahan seuntai mutiara. Mutiara Wagstaff memang indah. Hal itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Tapi zaman sudah berubah. Ketika Nyonya Wagstaff menerima mutiara itu dari suaminya, ia masih muda. Suaminya membayar hampir $500,000 untuk memperoleh kalung itu. Namun, kini pasaran mutiara sudah tidak seperti dulu lagi. Harga mutiara merosot karena banyak mutiara indah yang dihasilkan dari peternakan tiram mutiara. Taksi tiba di gedung apartemen yang letaknya tidak jauh dari sungai. Mobil-mobil polisi dan ambulans sudah datang. Jendela-jendela sekitar tempat itu semuanya tampak terang. Banyak kepala dijulurkan untuk melihat kejadian itu. Saya diminta mengenali jenazah Nona Dun. Saat itu walaupun saya memakai mantel tebal, saya gemetar. Setelah itu saya naik ke apartemen Nona Dun di tingkat ke-9 bersama seorang letnan polisi. Apartemen itu kecil. Kamar tidur Nona Dun menjadi satu dengan kamar duduk. Ada sebuah dapur kecil. Semuanya serba rapi, bersih dan sederhana. Sama seperti penampilan Nona Dun. Tidak ada barang mewah di sana. Seorang gadis duduk dengan tegang di sebuah kursi. Ia bangkit ketika melihat kami masuk. Saya ingat-ingat lupa pada wajahnya. Ternyata ia bekerja di bagian pembukuan. Tidak heran kalau saya jarang melihatnya. Saya Muriel Evans, Pak Wiguier. Dia memperkenalkan diri kepada saya. Gadis itu langsing mengenakan pakaian berwarna kelabu. Sebuah mantel berwarna merah ceri tersampir di punggung kursi. Ia mengenakan lipstik dan cat kuku yang serasi. Rupanya ia bisa menguasai diri dalam keadaan yang sungguh tidak mengenakan itu. Ini Nona yang melaporkan kejadian itu, kata saya kepada letnan polisi. Saya perlu meminta keterangan Anda, kata polisi itu. Maaf, saya harus melakukannya sekarang pada saat Anda masih kaget, lanjutnya. Saya memandang ke sekeliling saya. Gagang telepon sudah ditaruh ke tempatnya semula. Sebuah kursi di sisi telepon terguling. Rupanya suara gedebuk yang saya dengar tadi adalah bunyi kursi jatuh. Jendela yang ambangnya bisa dengan mudah dilangkai masih terpentang. Nona Dun menelpon saya kira-kira pukul 23. Cerita Nona Evans. Saya tinggal tidak jauh, cuma terseling 2 blok dari sini. Katanya ia tidak bisa tidur.
ia gelisah dan meminta saya datang. Sebenarnya saya tidak terlalu akrab dengannya, tapi karena ia termasuk orang penting juga di kantor, ia sekretaris Pak Wiguier, jadi terpaksa saya datang. Ia bercerita bahwa ia mengambil mutiara-mutiara Wagstaff. Mutiara itu tadinya ditaruh di ruangan penyimpanan barang-barang berharga di bank. Baiklah, saya akan terangkan, kata saya. Lalu saya menceritakan secara singkat perihal mutiara itu. Tenangkan diri Anda, Nona Evans. Apakah Nona Dun dalam keadaan histeris ketika Anda datang? Tanya letnan polisi. Ia bilang ia harus berbicara. Ia bercerita, tapi saya tidak percaya. Lantas ia menangis. Saya katakan mungkin ia sakit atau sedang gelisah. Karena tidak tahu harus berbuat apa-apa, saya pergi ke dapur untuk membuatkan kopi. Saat saya di dapur itu, saya dengar ia menelpon Pak Wiguier. Saya mendengar ia menceritakan apa yang ia lakukan. Lalu tiba-tiba saja, ia menjatuhkan telepon seperti tidak sanggup melanjutkan. Saya keluar dari dapur, ia sedang membuka jendela. Saya berusaha untuk mencegahnya, lalu entah apa yang terjadi, pokoknya saya tidak bisa mencegah dia. Nona Evans menutup mukanya dengan kedua belah tangannya. Letnan polisi mengelus bahu Nona Evans untuk menghiburnya. Kemudian saya bertanya, di mana mutiara-mutiara itu? Nona Evans tersentak. Ia memandang saya dengan matanya yang biru besar. Walaupun sedang ketakutan, ia tampak menarik. Saya tidak tahu, katanya. Ia tidak menunjukkannya kepada saya. Itulah yang membuat saya tidak percaya. Kami akan menemukannya, kata letnan polisi itu. Entah mutiara itu, entah secari surat gadai. Saya kemudian minta izin memakai telepon, tetapi letnan itu berkata sebaiknya saya menggunakan telepon lain. Soalnya, walaupun kasus ini jelas bunuh diri, harus diadakan pemeriksaan menurut aturan-aturan tertentu. Misalnya saja pemeriksaan sidik jari dan sebagainya. Sebab polisi tidak boleh mengabaikan kemungkinan pembunuhan. Mata biru Nona Evans menjadi gelap. Tapi ini jelas bunuh diri, saya melihat sendiri, katanya. Saya mengerti, hibur letnan itu dengan simpatik. Jangan takut, lagi pula kalau Anda membunuh dia, lanjut polisi itu. Oh, seru Nona Evans. Saya menepuk-nepuk baunya. Kalau Anda membunuh dia, tentu Anda buru-buru pergi. Tidak ada yang melihat Anda ke sini kan? Tidak, bisiknya. Nah, Anda kan tidak akan menelpon polisi. Kami akan menemukan mutiara itu, kata letnan polisi. Dua orang polisi lain masuk ke apartemen ketika saya keluar, lalu turun dengan lift ke lantai dasar. Saya menelpon Pak Wezi dari sana. Pemuda yang bertugas di switchboard kelihatannya menikmati betul kejadian langka ini. Aduh, tidak disangka ya, katanya. Nona Dun memang sangat gelisah ketika menelpon wanita bermantel merah itu, tetapi tidak diduga ia bakal... Saya meminta pemuda itu memanggil taksi. Bank dikatakan memiliki birokrasi yang rumit, namun kalau ada kejadian darurat, birokrasi itu bisa dipotong. Malam itu misalnya Pak Wezi dan saya pergi ke bank, lalu bersama-sama kami masuk ke ruang tempat penyimpanan benda-benda berharga. Kami membuka kotak bludru tempat menyimpan kalung Wagstaff. Loh, di dalamnya ada kalung, namun mutiara dalam kotak itu jelas bukan mutiara Wagstaff, tetapi mutiara tiruan murahan. Pak Wezi pucat. Waktu saya menaruh kotak ini, saya melihat sekilas isinya. Tapi Anda kan tahu saya bukan ahli mutiara, katanya. Lagi pula yang memberinya orang yang biasa dipercaya, Nona Dun, lanjutnya. Tak mungkin pencurian ini dilakukan karena dorongan hati sesaat. Ini kejahatan yang direncanakan. Tapi bukankah Nona Dun tidak pernah ditugaskan memakai kalung mutiara itu sebelumnya? Saya meminta daftar nama para karyawati yang pernah ditugaskan mengenakan kalung itu. Pak Wazi memilikinya. Praktis semua karyawati pernah kebagian tugas memakai kalung Wagstaff. Sebagian dari karyawati itu sudah menikah dan berhenti bekerja. Sebagian lagi mendapat kesempatan bukan cuma sekali, tetapi 2-3 kali. Nona Bush 3 kali, Nona Smith 2 kali, Nona Evans 2 kali, Nona Williams 3 kali. Nona Dun cuma sekali, yaitu kemarin. Tapi Nona Dun tahu segala sesuatu tentang mutiara itu dari berkas-berkas yang ada pada saya. Ia bisa menyiapkan diri. Ia juga yang mengingatkan saya kemarin bahwa mutiara Wagstaff mesti dipakai. Dengan hati berat, saya menyaksikan Pak Wezi mengunci kembali ruang tempat penyimpanan barang berharga. Di luar langit gelap dan hujan turun. Saya kembali ke apartemen Nona Dun. Saya meninggalkan apartemen itu belum sampai sejam, tetapi polisi sudah memeriksa seluruh apartemen kecil itu. Tak ada sudut yang dilewatkan, bahkan pakaian, buku-buku,
Isi bantal semua diobrak-abrik. Mutiara Wagstaff tidak ditemukan. Surat gade pun tidak ada. Saya berdiri di dekat ambang jendela memandang ke bawah. Kepala saya rasanya pusing karena merasa gamang. Tragis sekali, seuntai mutiara yang dipercayakan kepada saya dibayar oleh Nona Dun dengan nyawanya. Saat itu saya jadi teringat kembali kepada Nyonya Wagstaff, wanita tua yang masih cantik ketika saya bertemu dengannya terakhir kali 12 tahun yang lalu. Kata-katanya pada pertemuan itu seperti mengiang-ngiang di telinga saya. Setelah berpikir-pikir, saya pamit kepada polisi yang menyatakan akan mencari mutiara Wagstaff di pegadaian-pegadaian dan toko-toko permata. Anda tidak keberatan ikut ke rumah saya? Tanya saya kepada Nona Evans. Saya perlu mendiktikan laporan kejadian ini. Nona Evans mengangguk dan mengambil mantelnya. Letnan polisi buru-buru membantunya mengenakan mantel itu. Ketika Nona Evans sudah menuju lift, saya berbalik kembali untuk membicarakan pemakaman Nona Dun dengan letnan polisi dan memberikan beberapa instruksi. Setelah itu saya menyusul Nona Evans. Dalam perjalanan dengan taksi, kami tidak bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan. Di rumah saya menawarkan whisky dengan soda, tapi Nona Evans dengan mata yang biru itu menolaknya. Apakah Nona Dun mempunyai pacar atau teman laki-laki? Tanya saya kepada Nona Evans. Itulah yang terlintas dalam pikiran saya, kata wanita yang tampaknya bukan orang bodoh itu. Anda maksudkan seorang yang mungkin merencanakan hal ini dan mempengaruhi Nona Dun agar mengambil mutiara itu? Ya, 1-2 kali saya melihat Nona Dun bersama seorang pria. Kelihatannya lebih muda daripadanya. Tapi rasanya kejam memikirkan kemungkinan seperti itu. Kami duduk di ruang kerja saya. Saya mengeluarkan sebuah revolver dari laci. Nona Evans tampak kaget sekali. Saya cepat-cepat menghiburnya. Pria itu sekarang tentu tahu apa yang terjadi. Ia bisa berbahaya. Revolver itu saya isi peluru, lalu saya taruh di meja. Kemudian saya pergi ke ruang sebelah dan membuka pintu yang menghadap ke jalan. Jalanan sepi. Rupanya rumah saya pun sepi sebab tidak ada siapa-siapa. Setelah itu saya mengambil gelas whisky soda saya, lalu pergi ke jendela yang tirainya tidak saya tutup. Saya memandang keluar. Kaca jendela memantulkan ruangan di belakang saya. Tiba-tiba saya katakan, di mana mutiara-mutiara itu? Wanita bermantel merah itu kelihatan tegang. Anda memakai kalung itu 2 kali, sekali 6 bulan yang lalu, dan sekali lagi 1,5 tahun yang lalu. Pada kali yang kedua, Anda menukarkan mutiara itu dengan mutiara palsu, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Sampai kemarin, Nona Dun baru sadar, kalung yang dipakainya bukan mutiara Wagstaff. Malam itu, ia memanggil Anda untuk meminta kalung itu dikembalikan. Jadi, sayalah yang melaporkan peristiwa bunuh diri itu. Saya tidak akan melakukannya kalau Anda terpaksa melaporkannya, sebab petugas switchboard tahu Anda ada di apartemen Nona Dun. Dari kaca jendela saya melihat sosok bermantel merah itu bergerak, tapi saya terus berbicara. Anda telah membunuh dia. Saya mendengar ceklekan logam di belakang saya. Saya berbalik. Nona Evans berdiri di samping saya. Ia memang cantik, tapi seperti api. Ia menodong saya dengan revolver saya sendiri, padahal saya bukan pemberani dan tidak cekatan. Jangan menembak, kata saya. Saya harus melakukannya, jawabnya. Suaranya merdu sedangkan wajahnya indah seperti bintang. Mutiara itu ada di apartemen saya. Saya memang berniat menyembunyikannya, tapi sekarang belum keburu. Kalau Anda tidak saya tembak, Anda akan memberitahu polisi. Anda bertanggung jawab atas mutiara itu dan semua orang tahu bagaimana kesetiaan Anda pada bank kita. Orang akan menarik kesimpulan bahwa ini pun peristiwa bunuh diri, kata dia. Ia kemudian menaruh jari di pelatuk senjata itu. Pada saat itu, pintu ruang kerja terbentang dan sejumlah polisi menyerbu masuk. Bunyi tembakan terdengar, tapi saya luput. Peluru melenceng ke langit-langit. Ketika Nona Evans sudah dibawa pergi, saya merasa tubuh saya letih sekali. Sebelum meninggalkan apartemen Nona Dun tadi, saya mengatur agar polisi masuk dari pintu depan yang saya bentang. Saya tidak mempunyai cara lain untuk menghadapi Nona Evans, sebab saya tidak mempunyai bukti-bukti. Tapi saya yakin ia bersalah. Ternyata ia menyambar gagasan yang saya lemparkan tentang kemungkinan Nona Dun mempunyai pacar. Saya terpaksa mengambil resiko dengan membiarkan Nona Evans memegang revolver saya. Terima kasih, Letnan, kata saya kepada polisi. Anda seorang detektif sejati, Pak Wickwire, katanya. Detektifnya sebenarnya Ibu Wagstaff sendiri. Dialah yang berkata.
Keindahan menginginkan keindahan pula. Karena itulah kadang-kadang seorang wanita cantik nekat melakukan segala sesuatu demi perhiasan.